Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan masuk bab terakhir, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pada minggu ini yang akan Ibu bahas yaitu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Langsung saja ya Ibu jelaskan. Kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai benar salahnya. Jadi kalau misalnya dia nilainya benar atau nilainya salah, itu merupakan kalimat tertutup. Contoh, 3 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, ini kan 3 ditambah 7 benar kan? Berarti ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Kemudian 5 dikurang 9 sama dengan 4. Betul enggak 5 dikurang 9 sama dengan 4? Salah ya, karena 5 dikurang 9 itu negatif 4. Jadi ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Kemudian jadi kalau misalnya dia benar, mau hasilnya salah, dia merupakan kalimat tertutup. Jadi kalimat tertutup itu yang dapat ditentukan nilai benar dan salahnya. Benar atau salahnya ya. Nomor 3, contoh nomor 3. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Benar kan? Ini pernyataan ini benar. Berarti ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, yang keempat. Ibu kota dari Jawa Barat adalah Jakarta. Nah, ibu kota dari Jawa Barat kan bukan Jakarta, tapi Bandung. Nah, ini udah dapat kita tentukan kan ini bernilai salah. Jadi ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah karena ibu kota Jawa Barat adalah Bandung, bukan Jakarta ya. Di sini pernyataannya Jakarta. Nah, itu merupakan kalimat tertutup. Sekarang kita lihat kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai benar salahnya. Jadi kalau misalnya kalimat terbuka itu masih belum diketahui ya nilai kebenarannya. Jadi kita masih belum tahu nih ini benar atau salah. Contoh, 2x dikurang 9 sama dengan 17. Benar enggak sih 2x dikurang 9 sama dengan 17? Kan kita masih belum tahu nih ini dikurang ini sama dengan ini karena ini ada variabel x. Nah, jadi ini merupakan kalimat terbuka. Tapi ini bisa jadi kalimat tertutup dengan cara x-nya diganti. Nih, bisa jadi kalimat terbuka jika x sama dengan 13 ya. Jadi x-nya kita ganti 13. Kalau x-nya diketahui, x-nya sama dengan 13, jadi 2 dikali 13 kan 26. 26 dikurang 9 kan 17 ya. Nah, ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, kalau bentuknya seperti ini saja, berarti ini merupakan kalimat terbuka. Tapi kalau x-nya diketahui, misalnya ini, kemudian diketahui x sama dengan 13, makanya ini merupakan kalimat tertutup. Kalau bentuknya gini ini merupakan kalimat terbuka karena ada x-nya. Jadi kita masih belum tahu hasilnya 17 atau bukan. Kalau x-nya diketahui baru kita tahu ini nilainya benar atau salah. Jadi ini bisa jadi kalimat tertutup jika x-nya diketahui. Tapi kalau x-nya tidak diketahui, kalau cuma kayak gini, ini merupakan kalimat terbuka. Soal nomor 2 juga sama. 4y ditambah 3 lebih dari 4. Ini merupakan kalimat terbuka karena ada variabel y. Tapi ini juga bisa jadi kalimat tertutup kalau y-nya kita ganti, misal ganti 0 atau ganti 1. Jadi kalau misalnya kita ganti 0 nih, 4 kali 0 kan 0. 0 tambah 3, 3. 3 lebih besar dari 4. Salah ya. Nah, kalau dapat ditentukan salahnya berarti kalimat tertutup. Mau dia salah, mau dia benar, kalimat tertutup. Tapi kalau bentuknya seperti ini saja, ini merupakan kalimat terbuka. Jadi ini terbuka karena ada variabelnya di sini. Nomor 3. Contoh yang ketiga. Provinsi M terletak di Pulau Sulawesi. Nah,
provinsi M. Di sini kan ada M nih. M ini kan tidak jelas. Provinsi apa sih yang terletak di Pulau Sulawesi? Nah, karena di sini belum jelas, jadi belum dapat ditentukan nilai benar dan salah. Makanya ini merupakan kalimat terbuka, termasuk contoh kalimat terbuka. Yang keempat, contoh terakhir. 2 ditambah suatu bilangan menghasilkan 8. Benar atau salah? Nah, karena ini kita belum dapat menentukan nilai benar dan salahnya, karena ini suatu bilangan, jadi tidak disebutkan bilangan berapa, kan tidak disebutkan 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah, 6. Nah, jadi kita masih belum dapat menentukan nilai benar salahnya, makanya ini kita sebut dengan kalimat terbuka. Nah, inilah contoh kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Silakan dipahami lagi ya. Ibu lanjut ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soal. Untuk penjelasannya tadi dipahami dulu ya. Setelah ini kita lanjut ke contoh soal. Semoga kalian cepat paham ya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di grup. Soal nomor 1. Cermati kalimat berikut. Manakah yang termasuk kalimat tertutup dan kalimat terbuka? A. Bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, ini benar atau salah? Bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, ini kan kita dapat menentukan nih benar atau salah. Nah, ini bernilai benar. Karena ini kita dapat menentukan nilainya, ini pernyataannya benar. Jadi, ini merupakan kalimat tertutup. Ibu tulis di bawah saja ya. Yang A itu kalimat tertutup. Sekarang kita lihat yang B. Yang B, hewan berkaki 4 itu termasuk hewan herbivora. Nah, benar atau salah hewan berkaki 4 itu hewan herbivora? Nah, di sini kita belum bisa nih menentukan benar atau salah karena di sini ada kata-kata hewan berkaki 4. Nah, hewan berkaki 4 kan ada banyak kan? Hewan apa saja? Jadi kita masih belum bisa menentukan nilai benar dan salahnya. Jadi yang B ini merupakan kalimat terbuka. Nah, bisa dilihat kan bedanya kalau misalnya kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya, itu tertutup. Itu kalau belum bisa itu terbuka, kalau kita sudah bisa menentukan nilai kebenarannya itu tertutup. Maaf ya kalau Ibu salah-salah ngomong ya. Yang C, ayam berkembang biak dengan cara beranak. Nah, ini kan kita udah tahu ya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalau ini beranak berarti ini salah. Nah, ini kan udah bisa nih kita nentukannya nih, ini bernilai salah. Jadi, ini merupakan kalimat tertutup. Kalimat tertutup. Karena dapat ditentukan nilai kebenarannya, berarti ini merupakan kalimat tertutup ya, yang C. Kemudian yang D. Kota besar tersebut menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini ada kota besar tersebut. Kota besar apa, yang mana, kan tidak ada namanya. Jadi udah jelas dan udah pasti. Kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Berarti itu merupakan kalimat terbuka. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa ya membedakan yang mana yang kalimat terbuka dan yang mana kalimat tertutup. Lanjut soal nomor 2. Tentukan nilai kebenaran kalimat-kalimat tertutup berikut. Nah, ini udah jelas, ini merupakan kalimat tertutup semua. Kita tinggal menentukan nilai kebenarannya saja. Tinggal kita tentukan nilai salah atau benarnya. Kita lihat ini yang A. 3 bilangan kelipatan 8. Yang pertama adalah 8, 16, 24. Nah, kita lihat dulu kelipatan 8. Kita buat ya, kelipatan 8 itu kan 8, kemudian 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Apakah benar
tiga bilangan kelipatan yang pertama adalah 8, 16, 24. Kita lihat yang pertama, 3 yang pertama 8, 16, 24. Benar ya, 8, 16, 24. Berarti ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, lanjut. Yang berikutnya, 99 termasuk bilangan kuadrat. Nah, kita kan bisa nih, karena ini kalimat tertutup, kita tinggal tentukan ini benar atau salah. Kita tentukan dulu bilangan kuadrat. 1 kuadrat 1 ya. 2 kuadrat 4, 3, 9, 4 kali 4, 16, 25, 25, 36, 7, 4, 9, 8, 6, 4, 9, 8, 1, 100. Karena ini 99 berarti tidak ada kan di sini 99, berarti ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Ya, udah bisa kan menentukan yang mana benar, yang mana salah. Kemudian yang C, kubus mempunyai 6 rusuk dan 12 titik sudut. Nah, kita lihat dulu kubus mempunyai berapa rusuk, mempunyai berapa titik sudut, dan berapa sisi sih. Nah, kita lihat dulu ya, kubus memiliki 6 sisi, kemudian 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, kalau di sini ada 6 rusuk, berarti salah ya. Ini 12 titik sudut, salah karena ada 8 titik sudut. Berarti yang C ini kalimat tertutup yang bernilai salah. Oke. Soal terakhir untuk nomor 2. Hasil penjumlahan 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, kita buat dulu bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, apakah benar bilangan genap? Kita buat ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Genap ya. Kemudian 3 ditambah 7 sama dengan 10. Ini genap juga. Kemudian 11 ditambah 13. 24. Genap juga hasilnya. Satu contoh lagi. 7 ditambah 15. 22 genap juga. Berarti yang D ini kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, seperti ini ya untuk menjawab soal-soal. Nomor 3, soal terakhir untuk contoh soal. Ini contoh soalnya ada 1, 2, dan 3 yang terakhir. Bentuk 2x ditambah 5 sama dengan 11 akan menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar apabila x diganti dengan. Nah, ini kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, ini kan ada 2x ditambah 5 sama dengan 11. Kita buat x-nya diganti berapa supaya hasilnya 11. Kita ganti dengan berapa supaya hasilnya 11? X-nya kita ganti dengan 3. Coba kita masukkan 3 di sini. 2 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 11. 2 dikali 3, 6 ditambah 5 sama dengan 11. Betul kan? 6 ditambah 5 sama dengan 11. Benar ya. Jadi X-nya diganti dengan 3 supaya ini menjadi nilai kalimat tertutup bernilai benar. Oke, sampai di sini dulu materi kita untuk kalimat tertutup dan terbukanya. Semoga penjelasan Ibu mudah dipahami. Jangan lupa dicatat, penjelasan Ibu ini dicatat ya supaya kalian mudah untuk mempelajarinya lagi dan mudah juga nanti dalam mengerjakan soal akhir semester nanti. Jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share video Ibu ya ke teman-temannya. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu.
Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di grup atau di kolom komentar juga boleh. Sampai di sini dulu, jangan lupa ya like-nya ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.